Kali ini kita akan mengupas buku karya Michael Lewis, The Fifth Risk. Buku ini pada dasarnya menyelidiki apa yang terjadi ketika sebuah pemerintahan baru yang bisa dibilang kurang tertarik untuk memerintah, tiba-tiba harus mengambil alih kendali organisasi paling rumit di planet ini, Pemerintah Federal Amerika Serikat. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini adalah pesan yang disampaikan ke publik pada November 2016. Kesannya kan semuanya tenang, terkendali, dan terorganisir dengan baik. Tapi buku Lewis ini ngasih lihat cerita yang beda banget di balik panggung. Nah, ini dia sikap yang sesungguhnya. Buku ini ngejelasin kalau presiden terpilih saat itu nganggap perencanaan transisi, yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum, itu cuma buang-buang waktu aja. Bahkan, dia sampai marah besar soal biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Menurut Lewis, situasinya sampai sepanas ini. Terjadi adu mulut di mana Trump nuntut agar seluruh proses transisi dihentikan. Kenapa? Karena dia percaya kalau dana yang dikumpulkan untuk transisi itu ya uangnya dia. Dan sekarang lagi dicuri darinya. Dia sampai teriak, "Persetan dengan hukum, aku mau uangku kembali." Cuma dalam hitungan hari setelah pemilu, ceritanya jadi makin gila. Buku ini menceritakan gimana seluruh tim transisi yang isinya 130 orang dipimpin oleh Chris Christie langsung dipecat semua. Kabarnya sih gara-gara dendam lama dari Jared Kushner. Dan semua hasil kerja keras mereka, semua persiapan itu, bener-bener, literally dibuang ke tempat sampah. Oke, ini kan kedengarannya kayak drama politik biasa ya. Tapi, buku ini ngajak kita mikir lebih jauh, emangnya kenapa kalau proses transisinya kacau? Apa sih resiko nyatanya saat orang-orang yang bakal megang kekuasaan justru nggak mau belajar soal kekuasaan itu sendiri? Nah, disinilah kita masuk ke jantung dari buku ini. Menurut seorang advokat layanan publik bernama Max Stier, tugas pemerintah yang paling fundamental, tapi justru paling jarang kelihatan, adalah mengelola berbagai macam ancaman maha dahsyat. Lewis berpendapat kalau portofolio risiko ini cakupannya luas banget, mulai dari mencegah krisis ekonomi dan wabah penyakit, melacak material nuklir yang hilang, sampai mendanai riset-riset dasar yang akhirnya bisa menghasilkan penemuan baru. Bahkan, termasuk juga risiko hal-hal baik nggak kejadian, misalnya kita jadi gagal nemuin obat kanker. Lewis ngasih contoh yang kuat banget lewat Departemen Energi atau DOE. Tim dari pemerintahan Obama udah siap sedia, mereka udah nyiapin materi-materi pengarahan yang super lengkap. Tapi yang terjadi, sunyi senyap. Selama berminggu-minggu, hampir nggak ada seorang pun dari tim baru yang muncul. Sikap acuh tak acuh ini bikin khawatir banget. Kenapa? Ya, karena seperti yang dijelaskan di buku, kebanyakan orang, termasuk pemerintahan baru waktu itu, ternyata salah paham total soal apa sih sebenarnya kerjaan Departemen Energi ini. Namanya kan Departemen Energi, jadi banyak yang ngira urusannya soal minyak bumi kan? Ternyata salah besar. Lewis ngungkapin kalau hampir setengah dari anggarannya itu dipakai buat merawat persenjataan nuklir Amerika. Sisanya buat bersih-bersih limbah nuklir sisa Perang Dingin dan mendanai 17 laboratorium sains nasional. Dan bukan cuma Departemen Energi aja loh yang sering disalahpahami. Buku ini juga nunjukin fungsi penting lain dari pemerintah, yaitu pengumpulan data. Contohnya NOOE. Bayangin deh, setiap hari, lembaga ini ngumpulin data tentang planet kita, 2 kali lipat lebih banyak dari semua buku dan dokumen di seluruh perpustakaan Kongres Amerika. Gila kan? Terus, data sebanyak itu buat apa? Ini bukan cuma angka-angka abstrak. Hasilnya nyata banget dan dampaknya luar biasa. Contohnya, di tahun 2005, perakiraan cuaca buat besok itu udah dianggap akurat banget. 10 tahun kemudian, perakiraan cuaca untuk 5 hari ke depan itu sama akuratnya. Kemampuan ini bisa menyelamatkan nyawa dan jadi tulang punggung banyak industri, dari penerbangan sampai pertanian. Jadi, balik lagi ke pertanyaan tadi, resiko spesifik apa aja sih yang diabaikan? Disinilah Lewis ngenalin kita ke sosok John McWilliams. Tugas dia itu simpel tapi krusial, bikin daftar hal-hal paling mengerikan yang bisa salah di Departemen Energi. Sayangnya, dia nggak pernah dapat kesempatan buat ngejelasin daftar itu ke penerusnya. Dan daftar yang dibuat McWilliams ini, wah, isinya benar-benar kayak skenario film bencana. Ada risiko ledakan nuklir yang nggak disengaja, serangan dari negara lain, salah perhitungan dalam kebijakan luar negeri karena nggak paham sainsnya, sampai risiko jaringan listrik nasional lumpuh total. Tapi, dari semua skenario mimpi buruk itu, Lewis ngungkapin kalau McWilliams mengidentifikasi satu risiko lagi. Risiko kelima. Dan menurut dia, inilah yang paling berbahaya, yang mendasari semuanya. Jawabannya, ternyata kedengeran biasa aja. Manajemen proyek. Hah? Manajemen proyek? Kedengerannya bosenin banget kan? Tapi tunggu dulu. Apa yang dia maksud dengan manajemen proyek ini adalah inti dari resiko yang paling menakutkan dari semuanya. Inilah dia.
Risiko kelima, yaitu salah urus, mismanagement. Ini adalah risiko kegagalan katastrofik yang lahir dari sikap masa bodoh dan ketidakpedulian. Risiko yang nggak kita lihat bakal datang karena kita emang sengaja milih buat nggak mau melihat. Lewis ngasih kita contoh paling nyata dan mengerikan dari risiko ini, situs produksi nuklir Hanford. Ini bukan main-main. Di tempat ini ada limbah radioaktif paling mematikan di planet bumi. Buat membersihkannya, butuh biaya lebih dari 100 miliar dolar dan waktu lebih dari 1 abad. Proyek raksasa kayak gini butuh banget kompetensi dan perancangan jangka panjang, persis hal yang paling terancam oleh risiko kelima. Buku The Fifth Risk ini emang nggak nawarin jawaban yang gampang. Justru sebaliknya, buku ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan kritis ini. Mengajak kita buat merenungkan, apa sih akibatnya, konsekuensi yang besar dan seringkali nggak kelihatan dari sikap abai terhadap mesin pemerintahan yang rumit ini?